الحمد لله رب العالمين الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائل في حديثه الشريف طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال في الآخر اطلب العلم من المهد إلى الله. Hamba Allah muslimin jamaah salat subuh yang mulia, tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, berkesempatan hadir dalam agenda rutinitas ibadah kita pada Allah Azza wa Jalla, dan itu satu kewajiban. Di samping kita masih berkesempatan untuk melakukan multi interaksi kepada Allah, sesama manusia, dengan lingkungan, dan itu sebagai tanda kita masih hidup, masih bisa melakukan aktivitas rutinitas. Pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama, terlebih pada bulan Rabiul Awal, di mana umatnya, semua hamba Allah yang mencintainya akan merasa gembira, bersyukur atas kehadirannya, dan itu juga bahagian daripada perintah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakan olehmu, kata Allah kepada Nabi, dan Nabi meneruskan pada kita, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kalian merasa senang, merasa gembira, merasa bersyukur. Rasa syukur itulah yang diekspresikan, yang diperlihatkan, yang diperagakan di dalam satu momentum umat Islam, peringatan hari besar Islam, Maulidir Rasul atau Qauri Maulud. Hamba Allah jamaah yang mulia, hari ini secara samawi, ya, secara Masehi, tanggal 21 Oktober. Besok tanggal 22 Oktober. 8 tahun yang lalu oleh Bapak Presiden kita telah mempelopori satu hari besar lagi di dalam negeri kita, tambah hari besar. Sebelumnya ada hari ini, hari itu, tapi tanggal 22 Oktober itu dicanangkan waktu itu menjadi hari besar tapi tidak libur, yaitu Hari Santri Nasional HSN, yang mungkin di media sudah masif kita lihat dengan logonya, Hari Santri, Hari Pelajar. Dan itu satu kekhususan, sesuatu yang sangat spesial, spesifik, dengan menggunakan Hari Santri secara nasional sebagai penghargaan dari negara ini kepada kaum terpelajar, khususnya dalam ranah agama Islam. Karena santri itu, kalau dilihat dari segi sejarah istilah itu memang dari Jawa, di sana santri bagtanya geun mendagang, yang urang mendagang, nah dua makna, pertama mekat, kedua ya beget. Jadi teh khulegop ilung teh hak mendagang, bek kam dawa ngalung, nya kadang-kadang ya mekat. Bukan tentu maknanya mendagang jauh daya. Tapi kita mau katakan santri ini adalah talibun. Talib ini dalam bahasa kita, bahasa agama, yaitu orang yang menuntut, talib. Fi'il perintahnya, fi'il amarnya utlub.
tuntutlah, carilah. Ya minta, menyusun tuntut itu artinya betul-betul mencari sampai dapat. Maka tuntut. Kalau belum dapat masih terus dicari, dan dicari. Maka itu namanya tuntut. Dalam hadis tadi kita sebutkan, utlubul ilma, tuntutlah ilmu. Berarti ilmu kalau belum didapat ini mesti dicari, mesti dituntut. Hanjit ahlah kana kena kahana ribe tengok, itu tidak bisa berlaku untuk ilmu. Di samping hadis yang lain yang sudah sering kita hafal, talabul ilmi faridatun, dan menuntut ilmu itu menjadi fardu. Fardu artinya kewajiban. Nanti di dalam kajian dibahas, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi berkaitan dengan ilmu, ini utamanya adalah fardu ain yang berkaitan itu dengan keseharian, yang melekat pada pribadi, pada personal, pada perorangan. Salat melekat pada perorangan. Tidak bisa salat kita digantikan oleh orang lain, diongkoskan oleh orang lain, di-rolling dengan orang lain, tidak bisa. Disinilah letaknya fardu ain. Menjahit baju, boleh kita beli baju orang jahit saja. Tambah hamak baju mukat. Enggak usah belajar ilmu menjahit pun enggak apa-apa. Karena masih ada orang lain yang belajar ilmu menjahit. Copeng, buka dompet, do baje mentang. Fardu kifayah. Moto tanya meme mentang yang pegot ikana awak Jepang ini. Kifayah. Ilmu berkaitan dengan perorangan dan melekat pada perseorangan, disinilah letaknya fardu ain, dan itu mesti dicari. Utlubul ilma, tuntutlah ilmu itu melekat pada perseorangan. Jika berkaitan dengan ilmu fardu ain, perorangan. Maka hari ini kita hidup di dalam dunia saintifik, dunia ilmu. Dikarenakan Allah memberikan kita kemudahan dengan berbagai media, baik itu audio atau visual, yang dikemas dalam dunia digital. Di sana ilmu bertebaran dari berbagai sumber. Ilmu God pilu, ilmu hana God pilu, tontonan God pilu, tontonan hana God pilu, informasi God pilu, informasi hana God pilu. Maka kita sebagai umat Islam mengambil sesuatu yang sudah terfilter, terpilih, tersaring. Informasi juga demikian. Saring sebelum sharing. Hanya sharing ini, duduk tak mangkakot lili, karu lelengan, hapus niye, dah baca, dah kata kirim naju. Nah, apa kaitannya hari santri yang besok tanggal 22 Oktober dengan hadis Nabi? Justru dengan hadis Nabi itulah lahirnya hari santri. Karena santri tadi orang yang menuntut ilmu, dan itu ranahnya ilmu agama utamanya. Sekira bukan faktor ilmu agama, mungkin tidak diistilah hari santri, disebut saja hari ilmu, hari pengetahuan. Jadi ini sebuah kekhususan. Walaupun dah pegah mono, dah pegah mudi, kita umat Islam ini masih sangat istimewa di negeri kita sendiri. Luar biasa hari santri. Pumah hari santri, hari lain kabeh na adung. Hari malaria, yang boleh tak malaria, tapi hari narkoba, kan? Hari AIDS, penyakit. Teruk bak penyakit kabeh nanan hari dong. Hari malaria, hari demam berdarah, hari AIDS, hari narkoba, kan ada hari. Tapi ini hari santri yang luar biasa, mengingat momen ilmu kita ini adalah telah dilalui melalui jalur pesantren. Jadi dihargai, negara sangat menghargai kita umat Islam. Negara ini yang funding fathernya juga banyak dari kalangan umat Islam, sampai hari ini masih memberi peluang,
masih sangat menghargai kita. Walaupun lalalung pi nama kun kailanya katanya umat Islam. Hai dro dilanya. Tuan kailanya tak katanya. Ketika dibuat hari santri, adakah kita memberikan ruang untuk perhatian kepada ilmu? Karena urus santri sering. Maka dikaitkan dengan ayat Al-Quran. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Katakan olehmu hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang berilmu orang santri dengan berbagai versi. Ada yang menjadi mahasiswa, ada yang menjadi siswa, ada yang menjadi santri. Sekarang ada istilah lagi yang dibangun, mahasantri. Jamun kan dah dengar mahasantri, santri ju. Ya buat santri ju. Karena tidak ada tingkatan di dayah dulu. Sekarang di dayah pun ada magister dayah, ada ma'had ali. Kalau dayah kelas 1, kelas 7, ya artinya S1 dayah. Kan sekarang di dayah ada ma'had ali, kelas tinggi. Ada diniyah, ditingkatkan, sudah sama, bahkan lebih. Kalau kita hitung-hitung dengan jujur saja. Kalau bicara agama itu tentu lebih jauh. Orang-orang yang jadi santri belajar agama dengan agama di sekolah umum. Nyan payah bejero. Payah bejero ya. Sudah doktor pun belum tentu bisa baca kitab kuning. Walaupun dia ambil doktor di sekolah agama misalnya. Ketika dibandingkan dengan orang kelas 3 di santri, itu masih jauh kalah. Tapi itu bukan untuk dipertandingkan. Semua itu dihargai juga. Yang maksudnya adalah momentum hari santri ini, momentum umat Islam mencintai santri dan mengingat betapa banyaknya peran dan fungsi santri, sehingga di sana telah melahirkan banyak ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan ilmu agama. Dan moralitas telah banyak dibangun oleh santri, karena di sana ada ta'dib, ilmu tatanan kesopanan, ilmu tatanan peradaban, hormat murid dengan guru, itu diajarkan di dunia santri. Hormat majelis taklim diajarkan di dunia santri. Maka santri telah banyak memberikan kontribusi di negeri, sehingga negara memberikan penghormatan beujaro ke santri. Sampai 22 Oktober yang jatuhnya esok hari oleh Presiden Bapak Jokowi itu mendeklarasikan Hari Santri Nasional. Itu nyokan li santri yang taduk bak dayah tuha-tuha tu minimal menjadi anggota atau peserta atau jamaah majelis taklim, kita sudah termasuk juga santri dan berafiliasi dengan santri itu sendiri. Tunggu-tunggu jamaah salat subuh yang berbahagia. Santri itu konotasinya adalah ilmu agama. Maka Allah menanyakan dalam istifham, adakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Ya, kenapa jawab? Apa jawab man? Nah, sama orang cara ngurung bangai gitu yang oleh Allah. Kenapa jawab? Karena kentuk dan jawab dengan babah. Ya pasti tidak sama. Lagi dalam Al-Quran yang sering baca, ashabul jannah na ashabun nar. Pernah sama ya? Pasti tidak. Ashabul jannati humul faizun. Ya ashabun nar humul khasirun. Mana tulis humul khasirun hinan. Yang hal yang hana sama. Dalam Al-Quran banyak sekali dalam bentuk kalimat tanya, yaitu membedakan. Lagi bahasa tanya gempung nah. Nah sama orang jai kulang, hana jai kulang. Kenapa dia jawab? Oh pane sama. Nah sama orang panuk si kulang, panjang si kulang. Kenapa dia jawab? Oh pane sama. Nah sama orang yak beut, hana yak beut. Oh pane nah sama. Tetapi ketika disampaikan bahwa itu pasti tidak sama,
Tapi hanjit sama watai duh. Nyo duh watai sama. Nyo berarti tanyo telah mengkhianati ilmu. Itu contoh. Kayak untuk pribadi saya mungkin. Internal. Nah ya buat, hana ya buat. Tait yang legop. Kama lagi hana ya buat. Berarti kita telah mengkhianati posisi keilmuan. Lagi hana jai kula. Hana jai kula kawajarlah bangai. Yang najai kula pilih baik bangai. Yang berarti mengurangi makna kemuliaan daripada ilmu dan kesantrian tadi. Jadi kita harus menjaga juga wibawa kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu. Karena walaupun ilmu hana mutipe bak binti, ilmunya hana mutipe bak bajaya tu. Ilmunya hana mutipe bak cara, hana mutipe bak wajah, hana mutipe bak pakaian. Tapi setidaknya orang melihat menghi haurung ilmu. Bu ke menghi ilmu. Menghi haurung jai kula. Bu kena menghi intelektual. Seperti itu. Ini adalah pancaran-pancaran ilmu. Maka hamba Allah jamaah yang berbahagia, sehubungan dengan momentum Hari Santri Nasional, walaupun sebahagian mungkin kita belum marak merayakan, manteng perayaan di manteng kecil-kecilan mungkin di pesantren masing-masing atau di satu dayah dikumpulkan, belum seperti hari-hari yang lain, tapi tidak mengurangi makna bahwa hari ini dalam keseharian kita beribadah itu tidak terlepas daripada dunia santri. Yang santri itu sarangnya, markasnya adalah di pesantren-pesantren. Maka momentum ini sebagai hari kemuliaan di mana kita mesti mencintai ilmu pengetahuan, terutama dari ilmu fardhu ain, dan juga tidak boleh ditinggalkan secara global, secara kifayah. Dan ingat bahwa ilmu itu semuanya terintegrasi. Semua ilmu itu terkoneksi. Tidak ada pagar ilmu. Tanya buh pagar. Ilmu agama dengan ilmu fisika hana pagar. Tanya tak buh pagar. Tentang ilmu aja lain. Ilmunya lain laum. Yang ada adalah ulama mengklasifikasi ilmu dua saja. Pertama ilmu fardhu ain, kedua ilmu fardhu kifayah. Itu bukan pagar, tapi itu adalah prioritas untuk menentukan mana yang paling pokok. Ya pokok fardhu ain. Maka ada kitab-kitab tabut jamun fardhu ain. Pu kitab nebut fardhu ain. Pu kitab nebut fardhu ain. Yang lego pandang dah aga baru nebut. Pu panjang dah mamunyo kalau bereh. Pu berehnya weleo. Jadi fardhu ain itu berada di dalam prioritas kapasiti. Jamaah yang berbahagia, mengingat Al-Quran itu luasnya tak terbatas, maka tidak pernah berhenti belajar Al-Quran. Yang berhenti belajar yang ketajwid kan, lah yang berhenti. Jadi yang lego kata mak nebut tajwid habis dah praktek mantu. Nyat habis leme. Tajwid itu adalah keterampilan membaca dengan benar. Itu selesai ilmu itu. Ilmunya enggak tuntas. Lihat tabut tajwid ikhfa. Sampai kiamat dunia ikhfanya hanya berubah. Idgham. Bro kiamat dunia tetap lagi nyan idgham. Ikhfa seperti itu. Tapi kajian Al-Quran never ending. Tak pernah berhenti. Hana pernah tamat ya. Tafsir terus berkembang. Pemahaman terus berkembang, dunia terus berkembang, kecanggihan terus berkembang, maka pertanyaan terus bertambah. Tapi jawaban itu tak tertulis dan secara tersirat, eksplisit ada dalam Al-Quran. Mandumna ayat. Nyan ke maka Al-Quran tidak diuraikan secara tafsili. Al-Quran tidak dirincikan. Kalau dirincikan, kita tidak tahu duduk di mana ini. Karena penuh dengan Al-Quran lembaran. Tapi 6.000 lebih ayat itu, disitulah jawaban kehidupan. Di dunia, di dalam itu diceritakan. Di akhirat, di dalam Al-Quran diceritakan. Untuk kaum perempuan diceritakan dalam Al-Quran. Kaum laki-laki diceritakan dalam Al-Quran. Semua persoalan tersebut dalam Al-Quran, walau secara maudhu'i, secara tema dan judul. Kalaupun tidak ada secara tafsili rinci.
karena kalau dirinci Al-Quran bukan setebal itu. Maka ilmu itu banyak dan ilmu itu tak terbatas. Siapa yang makin banyak mengkaji ilmu, maka dialah yang mendapatkan banyak ilmu. Dan walaupun ilmunya sudah banyak, tapi ilmu itu masih saja sedikit. Maka konsep orang-orang cerdas mengatakan, semakin banyak aku membaca, semakin banyak yang belum aku baca. Dia kan dah fikir semakin le dah bacanya kan semakin cerang tu, semakin bangai semestinya. Semakin le luak beut, semakin deh bangai. Itu baru benar. Kan semakin le yak beut, semakin deh cerang. Petimang bong nak buat Facebook kan. Petimang dawah nak buat TikTok kan. Baru sedikit kita tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maka tugas kita belajar menjadi santri terus. Walaupun hana tak duk lebak ruang bilik pesantren. Tapi kita harus jadi santri. Sebagaimana nama yang sudah diberikan. Hari santri. Teringat kita. Hari memuliakan ilmu agama. Versi kesantrian. Dengan ilmu inilah. Maka kita tahu cara ibadah. Ilmu inilah tahu cara muamalah. Ilmu inilah tahu cara munakahah. Sampai ilmu inilah tahu dalam jinayah, hukum kriminal, kriminalitas. Karena dalam Al-Quran itu tak terhingga ilmunya. Tetapi supaya tidak susah kita ingat, ulama mengklasifikasi 3. Sebenarnya hana batas, cuman untuk hana tertauh pegahlah oleh ulama. Kita klasifikasi 3. Pertama ilmu tauhid, maka sejumlah ayat Al-Quran bicara tentang ketauhidan. Bicara iman di sana, bicara akhirat, bicara neraka, bicara surga, bicara titik siratal mustaqim, bicara azab, bicara siksa, bicara nikmat. Itu namanya versi atau klasifikasi kelompok ilmu tauhid namanya. Percaya ada dosa, percaya ada fahala. Percaya itu. Dan itu tidak tampak. Anak pun tanya, "Drone sabin sembahyang subuh, berdumbuh raga kan itamun fahala." Pertanyaan itu tak beradab. Idron sabe kan mendoa, puput madu yang kagubi. Igop yang hana mendoa dum kana pertanyaan yang tidak beradab. Karena tidak berorientasi kepada imani. Yang kedua, klasifikasi ilmu yaitu ilmu praktek, ilmu bekerja, ilmu syariah, ilmu ibadah yang sifatnya melakukan sesuatu. Cara salat, cara zakat, dan bukan hanya itu. Termasuk semua cara secara diagonal dalam kita bekerja. Manajemenkah? Al-Quran yang mengatur. Cuman bahasa itu saja diambil oleh orang. Padahal semua sumber ilmu dari Al-Quran. Manajemen waktu, Al-Quran yang mengajarkan kita. Walau ilmu itu dibelajar oleh santri atau oleh mahasiswa-mahasiswa. Kemudian yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Ilmu yang sifatnya menghias perilaku. Menyo getanyo perilaku terhaluh, yang gekeun urangnya mudah tahu. Tapi menyo getanyo buat tekengkeung, mudah tahu. Irun aja yang naik. Jadi ada tasawuf yang menghaluskan perilaku manusia. Tidak menjadikan dia sebagai sosok pengganggu. Tanya hana menjadi pengganggu. Saya kelegak, saya katru anya, saya kata dana mupu pinagaknya hinola. Kau semak mentah, semak kelegak udanyo. Kau meruh mentah kau. Karena tidak ada kehalusan. Saya kagak pegah apa agaknya tika kacau. Saya karuh gaknya langkawan tika kacau. Saya kesuur gaknya tika kacau. Saya kagedu gaknya tika kacau. Nah, ini artinya tidak tasawuf. Dan tasawuf itu untuk menghiasi. Maka para ulama-ulama yang muktabar memberikan contoh, memberikan tamsil. Pengetahuan kita tentang ilmu tauhid dibagaikan seperti tanah lahan. Pengetahuan kita dan kemampuan kita tentang tata cara ibadah
sebagai ilmu fiqh atau ilmu syariah diumpamakan bagaikan tanaman. Pengetahuan kita tentang budi pekerti, tentang akhlak, tentang perilaku diumpamakan sebagai pagar. Maka dibayangkan, apa gunanya tanah? Tidak ada tanaman, pun kosong. Apa gunanya ada tanaman? Tidak dipagari, pun dimakan binatang. Apa gunanya pagar? Lampau soh, tak ada pagar masa putai dalam. Tanaman tidak ada, kan mubazir. Maka ilmu itu disatukan, ilmu tauhid, ilmu syariat atau fiqh dihiasi dengan ilmu tasawuf sebagai pengaman. Sebagai pengaman, lagi pin. Ada di handphone kita pasang pin pribadi, personal. Hanya atau kita nyampe itu pulih kok. Jadi amal kita pun benar pin macam. Habis hirilah lego. Dan amal kita jangan sampai dicuri pulsa oleh orang. Karena orang kebocoran ATM, rekening banknya bocor. Yang kita bohong ke peng. Tegu print koran, kok hana peng liho ka? Nyakun bocor rekening. Kita bohong tapi uangnya di kas berkurang. Itu yang menanti. Ibadah tabina. Itu mau fahala. Kita mau fahala. Tegu print koran uro akhirat bocor. Hoka amal drone. Kabe hut ke orang lain yang tadzalimi. Rupanya bocor untuk orang lain yang kita sakiti. Bocor untuk orang lain yang kita gunjingi dan sebagainya. Nyankon bocor rekening, tapi bocor amal. Mudah-mudahan amal kita tidak bocor karena ada pengaman dengan ilmu tasawuf sebagai pengaman tauhid dan pengamal ibadah. Wallahu a'lamu bissawab wa ilahi ma'ab dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.